bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah sertai perjalanan setiap kami tiba di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Dan biarlah Tuhan malam hari ini untuk waktu sejenak kami meninggalkan segala aktivitas kami, segala kesibukan kami, bahkan kami tinggal semua beban hidup kami untuk di waktu yang singkat ini kami boleh datang dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan dan menemukan Tuhan di ibadah doa malam hari ini. Dan kiranya Engkau curahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami, sehingga Roh-Mu bekerja di dalam ibadah ini, sehingga Engkau sendiri akan menilik segala kebutuhan kami, baik yang datang dengan sakit penyakit, kiranya nanti pulang boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan. Yang datang dengan beban berat, orang menerima kelegaan. Yang datang dengan jalan buntu, pulang boleh menerima jalan keluar. Yang datang dengan keadaan terikat, pulang boleh dibebaskan. Sehingga setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini menerima kemenangan dari Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani malam hari ini, mulai dari yang bimbing pujian, singer, pemain musik, yang menerima tamu, bagian juga multimedia, dan terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan minyak urapan-Mu, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat membawa kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini setiap kami dilawat oleh Tuhan, setiap kami dijamah oleh Tuhan, dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami buka ibadah doa malam daring, kami serahkan dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa ada di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita mau berikan pujian kita yang terbaik. Kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Ya Tuhan, kami hendak mau bernyanyi bagi-Mu saat ini. Selama aku hidup.
terima kasih kehadiran-Mu ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi, bahkan di dalam ibadah malam hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kami sekalian ya Tuhan untuk bisa hadir pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar untuk kami sekalian ya Tuhan. Bahkan kasih Tuhan untuk kelompok Mandarin di dalam doa malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, dan anugerah Tuhan curahkan untuk kami yang hadir pada malam hari ini. Dan hamba-Mu juga percaya Tuhan juga hadir pada umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan. Berikan kesempatan untuk lain waktu bisa hadir di tempat ini Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, ada yang dalam persoalan, ada yang dalam halangan-halangan, tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Tuhan tolong semuanya Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan. Berkati, berikan kesempatan untuk Jumat datang, Jumat yang selanjutnya bisa hadir bersama-sama kami untuk memuliakan, menyembah, berdoa, sujud kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Guan Tuhan yang saat ini sedang sakit karena habis jatuh Tuhan, mengalami patah tulang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Tuhan, kesembuhan terjadi untuk Ibu Guan Tuhan. Dengan jamahan Tuhan, mujizat dinyatakan. Untuk lain kesempatan Ibu Guan bisa datang untuk doa malam, beribadah kepada Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Iwa Tuhan yang habis operasi jantung, sekarang sedang mengalami recovery, menjalani recovery. Tuhan tolong Tuhan, mujizat dinyatakan, total sembuh jantungnya dengan jamahan Tuhan. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa, dalam tangan-Mu Yesus. Jemaat Mandarin semuanya dijamah, diberkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Julian yang saat ini sedang ada di Amerika. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, kembalikan di Surabaya dengan pertolongan jamahan Tuhan. Urusannya di Amerika Tuhan juga tolong. Kuserahkan, hamba-Mu tidak bisa nyebut satu persatu Tuhan, tetapi tangan kuasa Tuhan yang akan menjamah kami, umat-umat-Ku, anak-anak-Ku, jemaat Mandarin, diberkati Tuhan semuanya. Hamba-Mu berdoa untuk ibadah besok Minggu Tuhan. Berkati ibadah Mandarin besok Minggu dengan kuasa hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam ibadah Mandarin besok Minggu Tuhan. Tuhan memberkati semua yang bertugas besok Minggu itu, mulai dari yang terima tamu, pendoa, mulai kepada tim musik, yang pujian, yang bagian Tuhan multimedia, yang bagian Tuhan kolektan Tuhan juga urapan-Mu untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-Ku yang menerjemahkan, semuanya diberkati Tuhan, dipimpin dengan roh Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, kuasa hadirat Tuhan tercurah di dalam ibadah Mandarin besok Senin itu Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan segala aktivitas yang dilakukan oleh umat Mandarin ini Tuhan, dengan jamahan Tuhan. Tuhan tolong kaum muda, kaum remaja, untuk kaum tuanya juga Tuhan, bahkan anak-anaknya semuanya diberkati Tuhan. Semua maju di dalam Tuhan, ikut melayani Tuhan, tanggung jawab di dalam melayani Tuhan. Serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu serahkan GPPS dalam tangan-Mu. Berkati penatua, berkati MP, MD, semuanya diberkati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Cabang-cabang GPPS dimanapun berada Tuhan, tolong dengan jamahan pertolongan Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan melalui gerakan-gerakan rohani yang dilakukan saat ini Tuhan. Memulihkan semuanya aktivitas apa Tuhan, berkati Tuhan, sehingga Tuhan ada kemajuan, ada tanggung jawab
di dalam setiap pribadi demi pribadi melakukan firman Tuhan. Tuhan mencari jiwa untuk Tuhan. Terima kasih, ku serahkan semuanya dalam tangan. Hamba menyerahkan kota Surabaya dalam tangan Tuhan. Berkati kota Surabaya menjadi kota yang diberkati Tuhan. Masyarakat Surabaya benar-benar takut tunduk kepada perintah Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Kalau pemilu yang akan pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan datang berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada kericuhan, tidak ada demo-demo Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, menteri-menteri kabinet kerja yang terpilih, semuanya di dalam tangan pimpinan Tuhan. Bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab pada jabatannya, bertanggung jawab pada nusa bangsa dan negaranya. Berkati Indonesia Tuhan, di mana kami berada, supaya Tuhan anak-anak bisa dengan tenang aman beribadah kepada Tuhan. Patahkan segala pengacau-pengacau yang mengacau negara ini. Berkati perekonomian di Indonesia. Ku serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan doa ini. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, hanya kepada hamba memohon urapan hadirat-Mu tercurah untuk malam hari ini, sehingga Tuhan benar-benar kami boleh merasakan hadirat Tuhan melalui firman. Urapan-Mu untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan menyampaikan firman pada malam hari ini. Urapi, sucikan juga kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga yang menyampaikan maupun yang mendengarkan menerima firman-Mu sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa serahkan doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hanya mengingatkan saja bahwa besok hari Minggu adalah minggu ketiga di bulan Juli. Dan seperti biasa, di setiap minggu yang ketiga akan dibagikan amplop warna pink di pintu masuk ruangan ibadah. Itu untuk mendukung pelayanan diakonia atau misi di ibadah Mandarin. Jadi Bapak Ibu dapat mempersiapkan lebih dahulu dari rumah, sehingga ketika nanti amplop pink dibagikan, itu bisa dimasukkan. Itu semua dikumpulkan dari jemaat untuk jemaat Mandarin yang membutuhkan. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak David. Ini yang repot ini dari tadi siang. Saya kasih pengumuman, semua ngomong ini Bapak yang khotbah gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas namanya beda, fotonya beda. Tapi karena katanya orangnya mirip, jadi ya itulah resikonya. Puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak David Hari Budianto. Lalu dan tempat saya silakan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, selamanya baik. Amin. Coba tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Dia mengasihimu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hidup adalah sebuah perjalanan iman. Hidup adalah sebuah perjuangan, betul? Itu sebabnya nggak heran kalau hidup manusia ini selalu diwarnai dengan masalah demi masalah. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang hampir putus asa, mereka yang mulai kehilangan pengharapan, mereka mulai kecewa kepada Tuhan, bahkan tidak sedikit yang mereka mulai meninggalkan Tuhan. Bukan karena masalah itu terlalu besar, karena Tuhan sudah menakar bahwa masalah kita tidak melebihi kekuatan kita. Bukan karena Tuhan Yesus meninggalkan kita, karena Dia setia untuk selamanya. Tetapi masalahnya adalah ketika masalah itu datang, kita kehilangan kekuatan. Masalah adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Ibarat bangunan, Bapak Ibu, bangunan itu kuatnya itu dari mananya Bapak Ibu? Pondasinya. Kalau tanaman, ibarat tanaman kekuatannya ada di mana? Akarnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama
tema firman Tuhan, di mana akarmu. Itu sebabnya nggak heran kalau pada saat banjir bandang atau banjir, kita sering melihat di sungai-sungai yang besar itu ada potongan pohon apa Bapak Ibu? Pohon apa yang gampang kena arus kalau hujan banjir? Pohon pisang ya, betul? Pohon pisang gedebok itu loh, seringkali ngintir kan di sungai. Kenapa enggak kita pernah menjumpai pohon beringin kintir ketika hujan lebat? Bedanya kenapa Bapak Ibu? Karena akarnya pohon pisang itu dangkal, akar pohon beringin itu sangat dalam. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana ketika kita mengalami badai persoalan, bukan karena Yesus tidak meninggalkan kita atau kasih Yesus mulai berubah pada kita, tidak. Bukan karena masalah kita terlalu besar, tidak. Semua telah diukur oleh Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita. Masalahnya adalah di mana akar imanmu kau tempatkan itu. Hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, di mana akarmu. Kita baca dalam Amsal 12 ayat yang ketiga. Amsal 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Bapak Ibu, orang yang kuat hari ini belum tentu selamanya dia kuat. Karena perjalanan hidup seseorang akan diuji oleh waktu dan tantangan. Orang yang kaya hari ini belum tentu selamanya dia kaya ketika akar imannya tidak kuat. Orang yang sehat hari ini belum tentu sehat selamanya. Tetapi firman Tuhan berjanji bahwa akar orang benar tidak akan goncang selama-lamanya. Kalau hari ini engkau sakit, kalau hari ini engkau dalam proses ekonomi, kalau hari ini engkau dalam kondisi pergumulan, tapi ketika engkau menempatkan akarmu dengan benar, engkau tidak akan goncang. Hari kita bahas bagaimana kita menempatkan akar di tempat yang tepat, sehingga ketika masalah datang, engkau tidak akan goncang. Saya akan angkat 3 kesaksian singkat kisah nyata. Ada seorang aktivis gereja, pengusaha salon. Salonnya sukses, tapi suaminya selingkuh dengan wanita lain. Selama 9 tahun dia berdoa, hampir cerai. Tapi istri ini akarnya kuat di dalam Tuhan. Dia berdoa selama 9 tahun. Ya, suaminya telah ambil uangnya bangunkan rumah kepada selingkuhannya. Dia tahu kondisi rumah yang baru dibangunkan dengan harta istrinya. Tetapi istri ini akarnya kuat. 9 tahun dia berdoa dengan air mata. Akhirnya suaminya bertobat kembali dan menjadi hamba Tuhan. Ada lagi seseorang yang divonis dokter harus pasang ring jantung dan kaki, sudah penyumbatan berat. Tetapi orang ini mendasarkan akarnya kepada Tuhan. Ya, hasil medis sudah menunjukkan penyumbatan berat, tetapi dia berkata, jika Tuhan di pihakku, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dicek lagi, semuanya normal karena akarnya benar. Ada seorang kena kanker payudara, ada 2 benjolan di payudaranya, satunya sebesar bola tenis dan satunya sebesar telur ayam horor ya, ayam negeri namanya ya. 2, ketika ada kesembuhan ilahi di televisi, dia angkat tangan, dia menangis, dia berseru-seru sama Tuhan. Tiba-tiba di kesekian hari dia berdoa. Tiba-tiba ketika dia angkat tangan dan dia berdoa, tiba-tiba muncul letus air, darah dan nanah mengguyur ruang tamu sampai kamar mandinya. Tiba-tiba terus, itu yang pertama. Yang kedua, dia berdoa lagi. Di ruang tamu kejadian lagi, lebih parah lagi. Akhirnya ngempis dari dua benjolan itu yang sebesar bola tenis dan telur oren, ngempis habis sampai menjadi telur puyuh. Dan dia masih terus berdoa dan dia percaya
bahwa kesembuhan pasti terjadi. Saudara, masalah itu akan datang dalam hidup manusia dalam dunia ini, tetapi tergantung akar kita. Ya, jadi percayalah bahwa hari ini jika Bapak Ibu punya masalah, mari kita cek di mana akarmu berlabuh. Kita akan melihat, saya bahas 2 saja, akar yang benar dan akar yang salah. Coba kita melihat dulu akar yang salah. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari kita melihat, pada umumnya orang dunia menaruh akar kehidupannya kepada apa Bapak Ibu? Pada? Bukan. Cinta uang, bukan uangnya loh Bapak Ibu. Saya juga perlu uang loh. Saya juga perlu dolar ya. Saya nggak alergi dengan uang ya. Tapi kalau cinta uang ini akar segala kejahatan. Segala sesuatu perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Uang adalah sesuatu yang netral, tetapi cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Orang kalau kasmaran, pacaran, cinta itu katanya buta. Kalau kita cinta uang, kita buta. Kamu saudaraku, kamu orang tuaku, kamu sahabatku, kamu pendetaku. 2 hari lalu saya dengar kabar gereja besar di Jakarta, ya, pendetanya melarikan uang berapa miliar, ya. Wah, kita sering gunakan referensi gereja itu sebagai puji-pujian di musik ya. Pendetanya, kalau seragamnya, singernya, pemain musiknya semua kompak, semua bagus. Kenapa? Kalau orang sudah kena buta cinta uang, maka meskipun dia pendeta sekalipun, tidak ada lagi perasaan takut akan Tuhan. Uang bukan segalanya. Uang tidak bisa membeli bahagia. Uang tidak bisa membeli damai sejahtera, karena uang bukanlah solusi. Ada sebuah toko oleh-oleh di daerah Sidoarjo. Kalau Bapak Ibu tahu dan sering masuk medsos dan surat kabar, toko ini dibesarkan oleh orang tuanya dari kecil sampai besar. Toko ini punya beberapa cabang dan ternama. Orang tuanya umur 70 tahun sekian, anaknya mungkin masih sekitar 20-30 tahun. Ya, orang tuanya diusir, padahal semua toko dan rumahnya atas nama anak ini. Orang tuanya di luar koridornya ditahan oleh karyawan toko dan anak ini. Tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Orang tuanya keluar hanya pakai baju saja. Semua asetnya, keuangan semua diambil sama anak ini. Kenapa? Karena anak ini cinta uang dan sudah dibutakan. Dia tidak lagi mengingat jasa orang tua yang sudah melahirkan anak ini. Bayangkan, ada seorang pasangan yang akan menikah seminggu lagi, tapi dia bingung bagaimana bayar uang untuk pesen terop, pesen elektron, ya, pesen catering makanan. Dia berputar otak. Seminggu lagi saya harus melangsungkan pernikahan di desa. Kemudian dia mengajak rekan bendahara kantornya, diajak ke sebuah hotel, suruh bawa uang-uangnya semua, dan di sana dia diburu, dimasukkan koper. Ketahuan dan sampai menikah, di penjara. Kenapa? Karena cinta uang membutakan segalanya. Ciri-ciri orang yang cinta uang itu bagaimana Bapak Ibu? Hidupnya susah kalau nggak punya uang banyak. Sukacita hidupnya itu tergantung ketebalan dompetnya ya. Tanggal 1 sampai tanggal 15 biasanya ibu-ibu itu senyumnya smile gitu ya. Haleluya. Suami datang sore hari, halo Ko, gimana kabarnya Ko? Tapi tanggal 16 sampai tanggal 30 ketika uangnya sudah menipis, iya, penderitaan ya. Suaminya datang nggak disambut ya, kopinya agak pahit ya. Ngamuk. Kenapa? Karena istrinya cinta uang, tak cinta suami ya.
Cirinya orang yang cinta uang itu hidupnya susah, sukacita hidupnya dipengaruhi oleh uang terus. Kalau ada uang, dia merasa happy, dia merasa Tuhan dekat, dia merasa ada damai sejahtera. Ini bahaya, karena Tuhan tidak ingin agar jaminan damai sejahtera kita itu bukan karena uang. Tetapi sebaliknya, kalau kita merasa bahwa sekali aku tidak ada uang banyak hari ini, tapi aku merasa dekat dengan Tuhan, aku merasa Tuhan bagianku, Tuhanlah sumber kekuatanku, itu beda Bapak Ibu. Ya, orang yang cinta uang ciri-cirinya apalagi? Tidak bisa hidup sederhana, maunya ganti-ganti HP. HP masih bagus, lecet sedikit ganti HP lagi. Tas masih bagus, ada model yang baru, ganti tas lagi. Ya, baju masih bagus, ada tawaran di medsos model yang terbaru 2024, ya, langsung ke pasar atom. Tidak bisa nyimpen duit, kenapa? Karena cinta uang, hedonisme. Ketika benih yang ditabur di jalanan, di tempat yang berbatu, itu karena kekhawatiran dunia. Itu karena apa? Melihat situasi dunia. Oh, mobilnya ganti lagi, handphonenya ganti-ganti terus. Kenapa? Karena melihat dunia, trennya dunia. Dunia ini gak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Handphone setiap bulan ganti spek, ganti model, betul? Tas setiap bulan ada model yang baru. Baju setiap 2 minggu ganti lagi model. Kalau kita mengikuti dunia, maka kita akan ikut arus dunia, kita kehilangan kasih Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang cinta akan uang. Tidak bisa menyimpan uang, bisanya menghabiskan uang. Ada uang berapa, habis. Ada uang berapa, habis. Ketika tiba masa kelaparan, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, mengapa kau gak melihara aku Tuhan? Nah Tuhan tanya balik, ketika kamu aku berkati uang, kenapa kau menghabiskan uang tapi gak pernah tanya sama aku? Betul? Ketika Tuhan berkati kita, sebagian untuk benih, untuk ditabur, sebagian roti untuk dimakan, sebagian untuk disimpan. Ketika kelaparan tiba, kita masih punya simpangan. Orang yang tidak dikuasai uang, itu dia bisa menjaga hatinya. Tuannya bukannya uang, tapi tetap Tuhan menjadi tuannya dalam hidupnya. Ada joke Bapak Ibu. Saya mau tanya kaum bapak, setuju nggak cari istri yang pintar cari uang atau istri yang nggak pintar cari uang? Gimana? Pintar cari uang atau yang enggak? Jangan cari istri yang pintar cari uang Bapak Ibu. Jangan. Kita nyimpen di mana ketahuan. Nyimpen di bawah bantal ketahuan. Nyimpen di baju lama yang mau dicuci ketahuan juga. Nyimpen di atas lemari kasih tumpuan baju yang ketahuan. Aduh. Ini juga Bapak Ibu jangan dipraktekkan. Ibu-ibu yang kita cari uang ya pintar cari uang sana ya, yang betul gitu ya. Kalau suami, kenapa sampai suaminya seperti itu? Karena istrinya pelit, cinta uang. Ma, aku pengen beli es campur, gak usah, kosong. Nah, akhirnya suaminya itu, aduh aku ini capek, kepengen es campur tidak ya. Tapi sama istri jatahnya tetap 10.000 tuh hari. Akhirnya suami berpikir, ya apa ya, aku bisa makan es campur ya. Oh tak, singin kok duitku sih iki dapat komisi, lumayan lah dapat komisi 200.000, tak singit 40.000, es campur Pak Signi cukup lah ya, dimasukkan di kantong. Istri udah tahu aja, suami tidur inspeksi ya kantong ya, lemari ya bantal.
Ya, ya, jadilah istri yang pintar cari uang, tapi juga yang nggak pintar cari uang juga ya. Pintar cari uang menghasilkan, tapi nggak usah melidahi kantongnya suami ya. Jadilah bijaksana. Bapak Ibu, kalau akar kita itu, akar sukacita kita, akar iman kita taruh kepada cinta uang, maka suatu saat kita akan kecewa ketika usaha pekerjaan kita mulai sepi. Ketika cinta uang, ketika cinta akan harta itu sebagai patokan kebaikan Tuhan, suatu kali kita akan kecewa ketika tabungan kita habis karena anak kita sakit. Ketika patokan cinta kita kepada Tuhan kita ukur dengan banyaknya uang, suatu saat kita akan tidak bisa bergembira dan bersuka cita. Kita kehilangan damai sejahtera ketika kita mengalami pemutusan hubungan kerja atau ada kebutuhan yang mendadak. Kenapa? Karena iman kita, sukacita kita taruh pada uang. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Prioritas iman kita bukan kepada uang. Imbas kerusuhan 98, Bapak Ibu, ada seorang lansia yang mengalami depresi berat karena dia mengumpulkan harta dari masih muda sampai tua. Rukunya banyak, uangnya banyak, tetapi terjadi kerusuhan, pembakaran. Kemudian dia mengurung diri di sebuah kamar, ya, diteralis semua kamar itu dengan besi semua, menyisakan ukuran 30 dan 20 cm hanya untuk mengirim makanan dan minuman saja. Dia membeli kasur spring bed yang bagus, ukuran king size, dijebol, diambil pel-pelnya, uangnya semua dimasukkan ke sana dan dijahit ulang. Dia tidur di atas kasur yang berisikan uang. Kenapa? Karena hatinya terluka, pikirannya depresi, karena hatinya terpaut dengan cinta uang. Bapak Ibu, akar yang salah adalah ketika akar iman kita, kehidupan kita, bangun pagi, kita selalu memikirkan uang. Kita memikirkan uang, lebih kita memikirkan Tuhan. Kita mencari uang, lebih kita mencari Tuhan. Kita mengutamakan uang lebih daripada kita mengutamakan mencari Tuhan. Tapi kita melihat akar yang benar seperti apa. Yeremia 17:7-8. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Akar yang benar adalah akar yang menambatkan dirinya kepada air kehidupan. Siapakah air kehidupan? Dialah Tuhan kita. Saya punya tanaman bonsai di rumah. 2 hari kalau saya telah penyiram, dia layu, lama-lama mati. Orang bisa tahan lapar, tapi orang susah untuk tahan haus. Kenapa? Karena air itu yang menyegarkan. Orang Kristen yang akar imannya kepada air kehidupan, setiap pagi dia akan menyediakan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia memuji-muji Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia berdoa, menaruh semua bebannya hari itu pada Tuhan. Ketika dia selesai berdoa, maka ada kekuatan, ada nutrisi dari surga. Dia akan kuat menghadapi hidup ini. Masalah boleh datang, tapi dia masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena akarnya menyerap air kehidupan, yaitu surga dan kekuatan Tuhan. Tetapi orang yang akarnya pada uang, bangun pagi langsung buka YouTube, langsung, waduh, peluang usaha apa ini yang bagus, pergerakan dolar saham bagaimana ini. Ya, beda. Tapi
Tapi orang yang akarnya kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami kegoncangan meskipun situasi berubah, tetapi akar orang benar tidak akan goncang karena dia mencari Tuhan melebihi mencari segalanya. Dia mengutamakan Tuhan melebihi mengutamakan segalanya. Dia mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi segalanya. Setiap pagi datang pada Tuhan, biarlah akar imanmu itu terhubung dengan surga. Ketika engkau menyembah Tuhan dan engkau merasakan ada keintiman, ada sukacita, maka seberat apapun masalah yang kau hadapi Bapak Ibu, engkau dimampukan Tuhan untuk menjalaninya. Khususnya buat ibu-ibu, istri-istri, engkau adalah penolong. Suamimu perlu kau bantu. Ya, istri-istri jangan bangunnya siang, bangun pagi, lebih subuh menyembah Tuhan. Ketika suamimu datang dengan wajah yang letih karena pekerjaannya sulit, jobnya sedikit, engkau penolong yang menguatkan. Jangan suami datang dengan letih luyu, istri-istri malah melong-melong gitu ya. Suamimu down nanti ya. Istri-istri harus bangun lebih pagi menyembah Tuhan. Kuatkan suamimu, doakan anakmu. Engkau adalah penopang buat keluarga. Orang yang menambatkan akarnya kepada uang, setiap ada masalah selalu mencari uang dulu. Sakit. Dokter uangnya ada berapa? Gitu ya. Ada masalah kecelakaan musibah. Waduh, uangnya ada berapa kita? Kita kan. Tapi orang yang akarnya kepada Tuhan, setiap ada masalah dia selalu ingat Tuhan dulu. Sakit, kita doa dulu. Gitu ya. Ada informasi kecelakaan, ayo kita doa dulu kepada Tuhan. Otomatis selalu mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita menjadikan Tuhan itu ban serep. Ada masalah, kita langsung teringat sisa uang kita berapa, surat-surat berharga kita yang masih kita miliki ada berapa, dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Mengapa Tuhan izinkan kita seringkali mengalami masalah demi masalah? Tuhan izinkan karena Tuhan ingin melatih otomatis kita untuk mencari Tuhan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ada seorang tua lansia yang suka menjual bakpao. Tahu ya bakpao ya? Orang ini sudah berpuluh-puluh tahun menjual bakpao dengan sepeda ongkelnya. Ada yang isi tausa, kacang tanah, stroberi, ayam, macam-macam ya. Suatu kali dia menjajakan bakpao itu dari gang ke gang, rumah ke rumah. Suatu kali dia melewati sebuah perapatan yang ramai. Tiba-tiba dia menawarkan jajanannya. Ada seorang emak-emak sepeda motor, rinting kanan beloknya kiri, nabrak keras, buah, bakponya berhamburan di aspal jalan raya. Orang-orang yang mendengar benturan keras itu kaget. Kemudian dia menoleh dan mendatangi penjual yang masih sudah tua ini ya. Dia berkata orang-orang, ada apa? Bapak yang tua yang kesakitan, dia bilang, ada kacang hijau, ada selai, ada ayam, ada stroberi. Dia bilang gitu. Padahal orang-orang tanya, ada apa ini? Peristiwa apa ini? Tapi Bapak itu, karena dia otomatis setiap tahun dia berpuluh-puluh tahun dia menjual bakpaunya, dia berjual itu. Dia ada kacang hijau, Pak, ada selai, ada stroberi. Otomatis dia. Kenapa? Karena dia bergulat intim setiap hari menjual bakpao, membuat bakpao, mengisi bakpao. Orang yang bergaul intim, mencari air kehidupan setiap hari. Ada masalah rumah tangga, langsung otomatis cari Tuhan. Ada masalah ekonomi, otomatis langsung cari Tuhan, langkah yang pertama. Ada masalah musibah, kecelakaan, yang dicari yang pertama Tuhan. Adalah masalah kesehatan, sakit penyakit, yang dicari yang pertama otomatis Tuhan.
Itu sebabnya jangan heran kenapa Tuhan melatih kita melewati masalah demi masalah. Karena masalah diizinkan Tuhan supaya kita belajar mengalami Tuhan setiap waktu. Air adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Perempuan Samaria yang di sumur Yakub, Tuhan berkata, minumlah air yang daripadaku, karena kamu tidak akan haus lagi itu selamanya. Tuhanlah air kehidupan. Air itu memuaskan. Betul Bapak Ibu? Kalau kita capek, lelah, habis lari, kita minum air segar. Kalau hari ini engkau dahaga, kalau hari ini engkau mengalami kekeringan, kalau hari ini engkau merasa jiwamu lesu, kalau hari ini engkau merasa lemah tak berdaya, datanglah kepada air kehidupan. Maka dia sanggup memuaskan kehidupan. Jangan cari kepuasan hidupmu di tempat yang lain. Datang pada kaki Tuhan setiap pagi, sembah Tuhan. Utarakan segala masalah. Tuhan, aku capek Tuhan, aku letih Tuhan, aku terluka Tuhan. Maka Tuhan, sang air kehidupan, akan memuaskan kehidupan kita. Air itu juga membersihkan. Siapa di sini yang hari ini gak mandi 3 hari? Gak ada ya? Saya lihat wajahnya bagus, segar, wangi gitu ya. Kenapa? Karena mandi dengan air. Air itu membersihkan. 3 minggu gak mandi, mulai menghitam, mulai menebal. Setahun, waduh sudah jadi seperti apa? Kita perlu air untuk membersihkan hidup kita. Kalau hari ini engkau punya masalah, engkau punya dosa dalam hidupmu, engkau berkata, Tuhan, aku ini gak bersih Tuhan, aku ini kotor Tuhan. Entah engkau pembunuh, entah engkau pelacur, entah engkau pendosa. Ketika kau datang kepada air kehidupan, maka sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan putihkan seperti bulu domba. Karena air kehidupan itu adalah air yang membersihkan kehidupan kita. Datanglah pada air kehidupan itu, karena dia akan mengampuni segala dosa, dan janganlah berbuat dosa lagi. Air itu sumber kehidupan, sumber segalanya. Kalau kau punya masalah yang kau katakan, masalahku terlalu detail, masalahku terlalu kompleks, datanglah pada sumbernya. Dialah sumber segala sesuatu. Uang bukanlah solusi, tetapi hanya Yesus sumber segala solusi yang ada. Ciri-ciri orang yang akarnya merambat kepada air, setiap hari, setiap pagi dia mencari Tuhan. Tidak ada hari yang dilalui tanpa berdoa. Tidak ada hari yang dilalui yang terutama adalah mencari Tuhan. Orang yang akarnya merambat kepada air, dia mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Dia mencari Tuhan lebih dari apapun. Dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Malam hari ini, ambillah sebuah resolusi bahwa kita mau membangun manusia rohani kita, agar kami kuat Tuhan menghadapi hidup ini. Kalau kau punya beban pada anakmu, pada suamimu, pada istrimu, bukan karena masalahmu terlalu berat, tidak, tapi akarmu tidak menghirup, tidak menyerap air dari surga itu. Ketika akarmu itu, akar imanmu itu dangkal, maka engkau bisa lemah, engkau bisa frustasi, engkau bisa meninggalkan gereja, engkau bisa berputus asa. Tetapi sebaliknya, sekalipun masalahmu datang bertubi-tubi, firman Tuhan katakan 7 kali orang benar, 7 kali dia bangkit. Kenapa? Karena akarnya menyerap sumber air yang tak terbatas, air kehidupan. Hari ini jangan pernah komplain sama Tuhan. Mengapa Tuhan? Sebabnya apa? Karena apa? Untuk apa? Jangan. Taat saja, lakukan firman Tuhan. Suatu kali di waktu yang tepat, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ada kalanya Tuhan menghalalkan badai supaya engkau tenang.
Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan badai itu supaya engkau kuat. Mari kita datang pada Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya rindu kita naikkan sebuah pujian, Ku Tetap Cinta. Mari kita respon firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini engkau merasa hatimu kering, hatimu tandus, engkau perlu air kehidupan itu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang mengapa, ku tetap cinta. Engkau harus kuat akarnya.
tak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Kasih-Nya tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi yang kita lakukan seringkali kita kehilangan kekuatan karena akar kehidupan kita tidak menemukan air kehidupan itu. Mari utarakan pada Tuhan. Dia mendengar doa. Dia tahu bahasa sederhana yang kau ucapkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup menolong apapun situasi yang kau hadapi. Sekalipun jalan tertutup di depanmu, sekalipun medis berkata penyakitmu tidak dapat disembuhkan, angkat imanmu, taruh akar imanmu kepada sumber air kehidupan, bukan kepada yang lain, dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Taruh akar imanmu bukan pada perkataan dokter, tetapi kepada Tuhan, sumber kehidupanmu, karena Dia sanggup menyembuhkanmu. Apapun badai yang kau hadapi, ketika kau berjalan dengan Tuhan setiap hari, maka akar orang benar tidak akan goncang untuk selama-lamanya. Kita bisa berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia, karena akar iman kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Kejarlah Tuhan, carilah Yesus selama Ia berkenan ditemui. Utamakan Dia lebih dari segalanya. Naikkan pujian sekali lagi dan kami serahkan pada hamba-Nya. Ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan. Inilah ikrar
firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik, di setiap pendengaran kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biar Roh Kudus yang akan selalu mengingatkannya di dalam kehidupan kami, dan juga Roh Kudus yang memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia. Bahkan kami dipanggil sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak David Hari yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu, tambah-tambahkan minyak urapan-Mu. Dimanapun Tuhan utus beliau untuk melayani, biarlah di sana hamba-Mu menjadi berkat. Berkati juga di dalam usahanya, di dalam pelayanannya, di dalam hidup nikahnya, di dalam rumah tangganya. Biarlah setiap hari semakin banyak orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, juga melalui rumah tangganya. Demikian juga dengan setiap kami, biarlah kami dirubah Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Apabila sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami. Tibakan di tempat tujuan kami, di rumah kami, semua dalam keadaan selamat. Dan pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua juga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akhiri ibadah doa malam hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Doa berkat saya serahkan pada Pak Hati. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.